Selamat datang anak-anakku dalam kelas pembelajaran pendidikan prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan materi yaitu tentang ide dan peluang wirausaha. Saya ulangi, ide dan peluang wirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa sih itu ide dan peluang, apa yang diperlukan dan sebagainya, sehingga menjadi seorang wirausahaan yang berhasil, mampu meningkatkan usaha-usahanya. Mari kita mau belajar lebih lanjut. Ide kewirausahaan. Bagaimana ide dapat menjadi peluang? Ada beberapa cara untuk melakukannya. Itu ada beberapa cara untuk mengembangkan ide sehingga menjadi suatu peluang. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara, metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Sehingga ada perubahan cara atau ide-ide setelah mendapat masukan dari para pelanggan atas komplain atau kekurangan dari produk yang kita pasarkan dan sebagainya, sehingga kita mencari peluang atau ide-ide cara-cara yang lebih baik sehingga mampu memperbaiki produk yang kita miliki atau kalian miliki untuk memuaskan pelanggan. Kemudian yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yaitu ya, ide dapat dihasilkan dari bentuk produk dan jasa baru. Dari yang sudah ada dan kalian menciptakan ide baru untuk memasarkan suatu produk, yaitu produk yang belum ada sebelumnya kalian bisa pasarkan. Kemudian ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. Yang tadi pertama tadi kan ada masukan sehingga memperbaiki produk kalian yang sudah kalian buat. Kemudian yang kedua, benar-benar ide yang baru, belum ada sama sekali yang memiliki ide tersebut untuk kalian bisa kembangkan. Yang ketiga yaitu modifikasi. Ide yang baru kemudian kalian modifikasi, kalian ciptakan atau kalian variasi sehingga menciptakan suatu produk yang ada kolaborasi. Sudah ada, kalian kembangkan, kalian modifikasi menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih kreatif, lebih unik dan sebagainya. Paham ya di sini ya? Kemudian sumber penemuan ide-ide baru. Jadi saat kita memiliki ide, sebenarnya ide itu bersumber dari mana saja sih? Kita mau belajar di sini. Sumber ide biasanya berkaitan dengan hal-hal atau kegiatan yang menyangkut organisasi atau lembaga yang ada hubungannya dengan bisnis. Jadi kita bisa melihat ide-ide itu muncul saat kita mempelajari atau mencari informasi dari organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang sedang kita kembangkan. Yang pertama, dari konsumen, ya jelas. Ide itu muncul saat ada masukan dari konsumen tentang produk kita, apakah sudah baik atau perlu dikembangkan dan sebagainya. Kemudian perusahaan yang sudah ada. Ya, jadi cek dengar ya, saya cek dulu sebentar suaranya. Oke, sudah terdengar. Yang kedua, perusahaan yang sudah ada. Jadi saat kita melihat perusahaan A misalnya, produknya sama dengan kita mau belajar dari perusahaan tersebut, apa yang bisa kita kembangkan dari produk yang sudah dikembangkan oleh perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua, saluran distribusi. Jadi kita mendapat distribusi dari berbagai macam bidang dan sebagainya untuk kita memperoleh ide-ide baru yang ada. Jadi bagaimana kita mampu mengembangkan produk itu lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian dari pemerintah apakah sudah mengembangkan produk tersebut atau ada aturan-aturan baru yang pemerintah terapkan tentang produk-produk yang kita kembangkan dan sebagainya, misalnya tanaman pangan atau hewan yang bisa dikonsumsi dan sebagainya, ada aturan-aturan tertentu atau tidak. Kemudian penelitian dan pengembangan itu penting sekali. Saat kalian memperoleh ide-ide baru, pastilah itu berasal dari penelitian.
kemudian pengembangan. Jadi kalian memperoleh suatu ide yang sangat baik karena sudah ada penelitian terlebih dahulu, kemudian ada pengembangan dari sebelumnya atau ide sebelumnya dikembangkan sehingga memperoleh ide yang lebih baik. Kemudian saat kita memperoleh ide-ide yang ada, ide dari A, B, C, dan sebagainya dari berbagai macam sumber tadi, kita harus ada penyaringan. Tidak semerta-merta bahwa ide itu kalian terapkan begitu saja. Ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, makro screening atau screening secara besar. Yaitu dari ratusan ide mungkin yang kalian dapat, kalian bisa memilih sekitar 20 ide yang mempunyai potensi. Jadi ada berbagai macam ide yang sudah ada, kalian seleksi sekitar mungkin 20 atau mungkin lebih dari kurang dari itu yang mempunyai potensi. Kalian pasti paham potensi-potensi dari ide itu yang kira-kira mengerucut ke dalam bisnis kalian atau usaha kalian. Di sini kriteria yang digunakan untuk memilih masih umum sekali, yaitu mempunyai potensi bisnis. Kemudian kalian screening lagi ke micro screening atau penyaringan yang lebih kecil. Itu dari 20 produk yang kalian sudah seleksi tadi, kalian seleksi lagi menjadi mungkin 5 ide atau lebih dari itu, atau mungkin 3 ide menggunakan kriteria tertentu yang sesuai dengan syarat atau kriteria kalian masing-masing yang kalian pahami, kalian sukai dan sebagainya, sehingga kalian berpikir bahwa oh iya, ide ini pasti berhasil karena mungkin punya nilai pasar yang lebih baik. Kemudian peluang. Tadi ide, sekarang peluang. Kan udah memiliki ide-ide banyak sekali, tapi kayaknya peluang itu penting. Kan punya banyak ide, tetapi ternyata peluangnya tidak ada, itu akan sia. Jadi peluang itu penting. Apa sih itu peluang? Yaitu suatu kemungkinan, sesuatu hal yang mampu kalian kembangkan karena ada suatu kesempatan. Kesempatannya entah itu kecil, entah itu besar, kalian bisa memasukkan ide kalian ke peluang tersebut. Sumber peluang. Peluang sendiri sebenarnya berasal dari sebuah ide, inspirasi atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bisnis. Banyak sekali orang yang pengen mendaftar perguruan tinggi. Mereka bingung untuk mencari jurusan. Tetapi mereka harus tahu bahwa belum tentu jurusan yang banyak peminatnya itu memiliki peluang yang baik. Jadi kadangkala bahwa kalian harus memilih suatu pilihan itu mungkin dipandang orang itu aneh. Kenapa sih kalian memilih usaha itu? Kenapa sih kalian memilih terjun ke bidang itu? Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang kalian ambil, apa yang kalian usahakan itu memiliki peluang yang besar. Walaupun tidak familiar, mungkin tidak favorit dan sebagainya, tetapi kalian bisa melihat ke masa depan bahwa apa yang kalian ambil ini, jurusan yang kalian ambil ini, atau usaha yang kalian ambil ini itu mempunyai peluang yang besar di kemudian hari. Sumber peluang ya pasti diri kalian sendiri, karena kalian tahu bakat kalian, kalian tahu batasan kalian, sehingga kalian paham apa yang harus kalian lakukan. Kemudian beberapa sumber peluang yang muncul dari diri Anda sendiri seperti apa? Hobi Anda. Jadi bisa saja berpeluang untuk mencari usaha melalui apa? Hobi yang Anda miliki. Kemudian apa? Keahlian yang kalian miliki. Bisa saja dari hobi atau keahlian yang kalian miliki itu memperoleh suatu peluang yang besar. Karena tidak semua orang memiliki hobi yang sama dengan Anda. Tidak semua orang memiliki keahlian yang sama seperti Anda. Kemudian peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan, yaitu saya akan belajar, saya akan memperdalami ilmu atau bisnis yang kalian akan kembangkan. Kalian bisa melihat, oh iya, karena ada peluang yang lebih besar di bidang ini. Kemudian lingkungan. Ini penting. Kenapa lingkungan ini penting? Karena setiap daerah pasti memiliki potensi-potensi atau peluang yang berbeda.
seperti mungkin di Salaman atau di daerah Magelang, Kabupaten Magelang atau dimanapun itu, pasti memiliki potensi atau kriteria peluang yang berbeda-beda. Misalnya di daerah A, oh cocoknya untuk bercocok tanam tanaman padi. Daerah B cocok untuk perkebunan duren. Lingkungan C cocok untuk perkebunan tanaman dan sebagainya. Berbeda-beda. Oleh karena itu lingkungan itu penting. Kamu harus melihat, oh lingkungan daerah saya kira-kira peluang apa yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Kemudian konsumen. Ini juga berbeda-beda. Setiap daerah konsumennya berbeda. Konsumen di daerah ini memiliki keinginan atau daya beli di bidang apa. Mereka sukanya apa? Misalnya pisang. Ya, kalian bisa memasarkan pisang. Atau dan sebagainya. Jadi kalian melihat juga di daerah tertentu itu, daerah kalian itu kira-kira mereka lebih minat di dalam pembelian apa. Mereka lebih suka di tanaman apa. Mereka lebih suka di hewan apa, hewan ternak apa yang kira-kira mereka akan sering mereka beli dan sebagainya. Kemudian gagasan orang lain, pendapat orang lain. Kira-kira menurut pandangan orang lain apa ya? Karena kalian butuh juga masukan dari orang lain. Tidak bisa kalian memikirkan itu sendiri. Kira-kira masukan dari orang lain apa ya tentang bisnis yang baik dan sebagainya. Kemudian informasi yang diperoleh. Karena kalian sudah mempelajari dari internet, dari YouTube, dari sebagainya. Kalian melihat peluang di tahun depan itu apa? Kira-kira yang menguntungkan. Kemudian, faktor keberhasilan sebuah peluang. Yang pertama, peluang itu memenuhi ciri-ciri peluang bisnis yang baik, bukan tiruan. Jadi, tidak boleh sama plek dan sebagainya, yaitu pasti nanti akan monoton dan sebagainya. Boleh sama, tapi kalian harus kembangkan, harus beri inovasi dan sebagainya, sehingga memiliki hal yang baik. Kemudian berawal dari uji tes pasar dan uji coba. Jadi kalian coba dulu, pasarkan dulu. Kira-kira memiliki peluang yang baik enggak? Kira-kira ada peminatnya atau enggak? Atau kalian melihat dari survei yang sudah ada, jualan ini kira-kira punya peluang yang baik atau tidak? Kalau tidak baik, ya kalian coba pikir lagi, apakah berjualan barang A itu sangat menguntungkan di daerah itu atau tidak? Kemudian yang ketiga, mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini penting. Wirausaha identik dengan berjualan, memasarkan. Kalian harus memasarkan produk yang kira-kira diminati ataupun dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli. Kalau kalian berjualan sesuatu hal yang tidak diminati, tidak dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu, ya gimana kalian akan berhasil? Cari itu. Kira-kira barang yang kalian akan jual atau kalian pasarkan itu memenuhi kebutuhan atau tidak. Kemudian mengikuti tren, kecenderungan perubahan pasar ini penting juga. Sekarang di Magelang identik ada daerah atau ada penjual mie yang sangat terkenal, saya nggak perlu sebut namanya, tapi saat mie dan penjual pizza di situ, saat dia datang ke situ, banyak sekali orang berkerumun untuk membeli. Karena apa? Lagi ngetren. Kalian berjualan sesuatu yang ngetren dan sebagainya, sehingga banyak yang membeli. Nah, itu biasanya apakah bisa bertahan lama? Ya, itu kadang-kali kecenderungan perubahan pasar itu dahulu juga. Yang kelima, bisa terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi produk yang kalian jual bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan kualitasnya dan sebagainya. Kemudian resiko kegagalannya tidak besar saat pertama kali dimulai. Kalian juga harus melihat untung rugi suatu usaha yang kalian kembangkan. Apakah berisiko terlalu besar atau tidak. Kemudian merupakan alternatif terbaik dari peluang-peluang yang ada. Kalian tadi sudah menyeleksi semuanya, dan peluang itu yang paling ide itu adalah peluang yang terbaik yang kalian bisa kembangkan. Kegagalan sebuah peluang. Faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang gagal dijadikan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pasarnya bersifat monoton atau musiman sehingga hanya bersifat jangka pendek. Ini pada waktu itu ada musim jualan sepeda. Wah,
dalam 1 bulan semua orang berjualan sepi. Pasti kalian tahu ya, banyak orang pengen beli sepeda, tetapi itu tidak bisa bertahan lama. Ternyata hanya musiman atau jangka pendek, sehingga tidak bisa bertahan lama. Tetapi kalau kalian bisa berusaha itu ya tidak apa-apa. Tapi kalian usahakan memiliki usaha yang memiliki jangka waktu yang panjang. Kemudian peluang itu sudah kadaluarsa atau telah banyak ada orang yang memulai bisnis tersebut. Jadi kalian harus tahu juga ide atau peluang yang kalian akan ambil, apakah sudah banyak orang yang masuk dalam bidang itu tidak. Kalau sudah banyak ya akan semakin susah, karena apa? Persaingan. Apalagi kalau barang kalian tidak lebih baik dari barang yang dijual oleh orang lain, tidak lebih ekonomis dari orang lain. Dan kemudian tidak segera mengambil keputusan untuk memulai, sehingga peluang itu lewat saja. Nah, di tahun 2021 kira-kira jualan apa yang baik? Misalnya pada saat pandemi banyak orang membutuhkan masker, jual masker segera, karena banyak orang yang memerlukan. Jangan nunggu besok aja, besok keburu orang sudah memiliki stok masker yang banyak sehingga tidak memerlukan lagi. Jadi ambil kesempatan itu, peluang itu secepat mungkin, jangan menunda. Kemudian waktunya sudah lewat, terjadi perubahan kebutuhan atau muncul teknologi baru yang telah membuat peluang produk atau jasa itu out of date, tidak up to date. Ya, seperti tadi hampir sama poin yang ketiga dan keempat. Ya sudah lewat, sudah tidak ada karya lagi karena terlalu lama mengambil keputusan. Survei tidak akurat ya karena kayak tadi memperoleh informasi yang setengah-setengah, sehingga ternyata di daerah A tidak membutuhkan barang itu tapi kalian tetap jual, sehingga menyebabkan kerugian dan sebagainya. Kemudian mudah ditiru atau dibuat orang lain. Sekarang mungkin banyak sekali orang jual minuman-minuman, boba-bobaan, banyak orang meniru dan sebagainya. Kalian harus memiliki ciri khas yang unik sehingga banyak orang minat. Kemudian daya beli rendah. Kita harus tahu juga daerah tersebut apakah daya belinya rendah atau tidak. Kira-kira barang yang kalian jual itu memiliki konsumen yang banyak atau tidak. Kemudian ke-8, kebutuhan tidak kontinu. Barang yang kalian jual tidak kontinu, tidak. Jadi saat orang beli barang tersebut tidak pengen beli lagi dalam jangka waktu dekat, atau mereka akan beli di jangka waktu yang lama. Kemudian tingkat kebutuhan kecil. Barang yang kalian jual, tanaman yang kalian jual itu memiliki atau tingkat kebutuhannya sangat kecil sekali, tidak banyak orang meminati dan sebagainya, sehingga barang tersebut akan susah. Panjang. Demikian materi kali ini tentang ide dan peluang. Yang kalian paham, kalian cermati baik-baik, tapi jangan takut bahwa memiliki usaha itu sangat menyenangkan. Coba saja, lakukan saja, jual kira-kira produk yang kira-kira kalian sukai sehingga menghasilkan suatu keuntungan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Selamat belajar ya.